transaksi-transaksi yang ada di pelatihan soal jurnal voucher ya di aplikasi Accurate. Oke, nah ini saya akan buka dua layar di sini. Yang pertama di sebelah kiri saya ini adalah latihan soal dan sebelah kanan adalah Accurate ya. Jadi posisi untuk Accurate data saya ini benar-benar masih kosong gitu ya. Jadi tidak ada laba, tidak ada perhitungan modal di awal dan lain-lain. Pokoknya ini beneran datanya tuh masih nol gitu ya. Nah, oke. Jadi di sini ada case di mana Suli, Ratna, dan Devi ini membuat usaha bersama yang diberi nama MRD Fashion. Nah, berikut adalah transaksi yang terjadi dalam kurun waktu 2024. Oke, kita lihat satu persatu dulu untuk masing-masing per tanggal ya. Dia akan masuk ke akun apa dan masuk ke debit atau kredit gitu ya. Oke, kita lihat di Januari 3, tanggal 3 Januari ya, Suli, Ratna, dan Devi membuka rekening bersama di Bank Mandiri dan menyetorkan uang tunai ke bank sebesar 7 juta sebagai modal usaha awal. Berarti kalau seperti ini case-nya, akun yang akan kita masukkan adalah Bank Mandiri terhadap modal. Jadi Bank Mandiri, kita akan masukkan ke debit ya, 7 juta. Dan juga setelah itu modal itu di kredit jadi 7 juta. Nah, ini dia. Nah, ini yang akan kita input gitu ya di buku besar atau jurnal voucher yang ada di Accurate gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai bagaimana cara mengerjakan yang ada di sini gitu ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, jadi bisa buka di di menu daftar di sini, lalu klik buku besar dan buat bukti jurnal umum. Nah, di sini nanti baru kita akan tambahkan baru di sini. Nah, kita klik baru di sini, nanti akan nomornya ini sebenarnya akan muncul secara otomatis gitu ya. Kalau misalnya nanti dimasukkannya nomor vouchernya adalah 1, nanti selanjutnya kalau misalnya ada akun-akun yang lain mau dimasukkan bukti-bukti jurnal baru yang lain, dia akan otomatis langsung menjadi angka 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini karena vouchernya saya mulai dari angka 1000 gitu ya. Nah, ini kita cek dulu nih. Ini kan tanggal 3 Januari 2024. Berarti kita harus ganti tanggalnya sesuai dengan transaksinya. Oke, Januari tanggal 3, Suli, Ratna, Devi membuka rekening bersama. Nah, description-nya ini boleh diisi apa saja. Di sini akan tulis membuka rekening bersama. Nah, akun yang akan dibuka karena di sini akunnya adalah Bank Mandiri, jadi nanti di account number kita klik 2 kali, kita bisa langsung search. Misal kita cari Mandiri, nggak ada bank, misal gitu. Nah, tapi ini cuma ada bank, sedangkan kalau misalnya kita ngomongin sebuah institusi gitu ya, company atau UMKM itu kan pasti dia punya banyak bank account. Nggak cuma bank aja, ada Bank Mandiri, BCA, dan lain-lain. Itu biasanya harus dicatat akunnya sendiri-sendiri. Maka dari itu karena ini belum ada, jadi kita harus tambahkan akun baru. Nah, dalam menentukan akun baru kita harus tahu nih tipe akunnya apa gitu kan. Apakah si Bank Mandiri ini masuk sebagai kas atau akun piutang atau persediaan atau dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui itu teman-teman bisa klik daftar di sini, lalu klik daftar akun. Nah, di sini ini dengan jelas nanti akan tahu tipenya apa, jadi kita bisa langsung klasifikasi tanpa ada kesalahan. Oke, kalau misalnya kita lihat bank adalah masuk di tipe kas atau bank dengan nomor akun 1000.03 gitu. Berarti nanti kalau misalnya kita mau nambah akun Bank Mandiri, BCA dan lain-lain itu pasti di bawah akun bank ini gitu ya. Kita kembali ke akun baru, kita buat akun baru. Nomor akunnya kita sesuaikan karena tadi 1003, berarti kalau misalnya ini Bank Mandiri ya kita taruh 1 lah, contoh seperti itu. Nah, namanya di sini bisa kita tulis Bank Mandiri. Mata uangnya IDR. Nah, apakah Bank Mandiri ini bagian dari sebuah akun? Yes, karena kan tadi kita ngomonginnya dia di bawah bank ya. Jadi kita klik bank di sini. Nah, saldo awalnya dikosongin saja, jadi kita tinggal oke di sini.
gitu ya. Nah, setelah itu diklik perbarui dan dia akan otomatis masuk di bawahnya bank sini di under kas dan bank. Setelah itu kita kembali ke bukti jurnal baru. Nah, dia akan langsung otomatis karena tadi kan kita nyari Bank Mandiri ya. Nah, masukkanlah saja di sini 7 juta untuk debitnya. Sorry, salah. Nah, 7 juta. Lalu untuk memonya ini bisa ditulis catatannya siapa sih yang buka rekening gitu. Nah, misalnya di sini Suli, Ratna, dan juga Devi gitu ya. Next adalah untuk kreditnya. Nah, kreditnya apa? Adalah di akun modal. Kita klik 2 kali, dia akan langsung otomatis dan memonya juga bisa kita langsung tulis yang sama, Suli, Ratna, Devi. Oke, setelah itu nanti teman-teman bisa langsung simpan dan baru kalau misalnya mau ada transaksi selanjutnya. Tapi kalau misalnya transaksinya cuma ini, udah pasti langsung disimpan dan tutup. Nah, ini di sini kita udah jelas ya ada debit sama kreditnya di sini. Nah, oke, setelah itu kita bisa simpan dan baru. Nah, setelah ini dia akan langsung otomatis nih berubah. Kan kalau misalnya ada bukti jurnal lain. Nah, misalnya teman-teman mau cari tahu nih kayak tadi sebelumnya kita ngisi apa ya jurnal yang sudah kita masukkan ya jurnal vouchernya. Itu tinggal dipakai tanda panah sebelah kiri ini. Nah, nanti dia akan langsung otomatis kita akan tahu nih. Tuh, dia kita tuh sudah buka apa saja. Kita sudah input apa saja jurnal vouchernya. Oke, karena tanggal 3 sudah, berarti selanjutnya adalah sama di tanggal 15. Ratna dan Devi menyetor uang tunai sebesar 4.500.000 ke bank sebagai tambahan modal. Nah, berarti sama ya kayak sebelumnya ya. Berarti Bank Mandirinya di debit sekitar 4.500.000 amount-nya, lalu yang di kredit adalah di modal. Oke, nah ini tinggal deskripsinya berarti sama ya. Di sini adalah menyetor uang tunai. Tanggalnya jangan lupa disesuaikan karena ini tanggal 15 Januari 2024, jadi kita klik 15 Januari 2024. Akun numbernya sama, klik 2 kali, kita cari aja search Mandiri. Tinggal klik lalu dimasukkan amount 4.500.000. Oke, memonya siapa? Yang ini Ratna dan Devi. Oke, next adalah kreditnya, klik 2 kali. Langsung search aja modal. Nah, langsung dia akan otomatis masuk di sini dan kita tulis memo. Oke, setelah sudah sesuai kita simpan dan baru sini. Selanjutnya, tanggal 15 selesai. Selanjutnya adalah di Februari tanggal 7, Ratna mengambil uang tunai ke bank sebesar 1.900.000 dari modal untuk keperluan pribadi. Nah, ini harus teman-teman pahami. Ketika ada transaksi di mana itu adalah mengambil uang modal untuk keperluan pribadi, maka akun yang kita gunakan adalah namanya private atau withdrawal gitu ya. Nah, mana yang di debit, mana yang di kredit? Berarti karena kita ngambil uang dari modal, artinya modal adalah kita debitkan di sini 1.900.000 dan private-nya modal yang digunakan untuk keperluan pribadi ya. Kita tulis private di sini 1.900.000 sebagai kredit. Nah, oke, kita masukkan di accurate di tanggal 7 Februari 2024. 7 Februari 2024, kita tulis description-nya adalah mengambil modal untuk keperluan pribadi. Oke, akunnya apa? Akunnya yang pertama adalah debitnya di modal. Nah, nanti kita masukkan amount-nya 1.900.000. Siapa yang ambil? Ratna, kita catat di sini. Dan selanjutnya yang di kredit apa? Private. Kita cari di sini. Apakah ada private? Tidak ada. Apakah ada withdrawal? Tidak ada juga. Maka dari itu kita buat akun baru. Oke, private atau withdrawal itu adalah masuk di akun ekuitas. Jadi kita klik di sini ekuitas. Oke, nah untuk nomor akunnya kita sesuaikan dengan daftar akun yang tadi kita sudah buka. Kita cek di sini ekuitas terakhir adalah di nomor 3200 ya. 3200 ini sudah masuk di ekuitas modal itu masuknya adalah 3.000. Nah, karena si akun-akun ini tidak terkait langsung ke modal gitu ya karena tadi itu berarti kita bisa
account number-nya kita ganti jadi 33000 gitu. Nah, apa namanya? Prefer atau withdrawal. Nah, apakah dia bagian dari akun sesuatu? Gitu ya, kalau misal kita ngomongin ekuitas di sini, apakah dia masuk dividen, modal, atau opening balance, atau return earning? Tidak, gitu ya. Karena dia berdiri sendiri. Maka dari itu tidak usah dicentang, jadi kita langsung oke. Nah, jangan lupa langsung diperbarui dan kita akan langsung ketemu nih akunnya. Ada nih private atau withdrawal. Oke, kita kembali ke bukti jurnal baru, otomatis ya private atau withdrawalnya di kredit. Setelah itu disimpan dan baru. Oke, selesai untuk yang transaksi tanggal 7 Februari. Selanjutnya di tanggal 25, Devi menyetorkan uang tunai ke bank sebesar 9.500.000 sebagai tambahan modal. Artinya apa? Berarti hampir sama ya seperti yang di atas ini ya. Nah, berarti yang didebitkan adalah Mandiri, bank Mandirinya, sedangkan yang dikreditkan adalah modal dengan amount 9.500.000. Oke, kita sesuaikan tanggalnya. Di sini tanggal 25 Februari 2024 dengan description-nya adalah menyetor uang tunai. Oke, akunnya apa? Di sini adalah Bank Mandiri dengan biaya 9.500.000. Oke, memonya siapa yang setor adalah Devi. Selanjutnya yang dikredit apa? Yang dikredit adalah modal. Kita klik modal dan kita tulis memonya siapa. Lalu simpan dan baru. Selesai untuk yang transaksi Februari tanggal 25. Selanjutnya, setiap tanggal 27, MRD Fashion menyetorkan laba hasil usahanya. Menyetorkan laba hasil ya, yang ditampung dalam akun BCA Mandiri sebagai tambahan modal. Nah, ini yang harus diingat-ingat. Artinya berarti di sini ada si MRD Fashion tiap bulannya di tanggal 27 itu akan menyetorkan laba hasil usahanya. Maka yang didebit adalah sebagai laba karena di sini akan mengimpact ke modal, artinya berarti yang dikreditkan adalah retain earning. Gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba di tanggal 27 Januari 2024. 27 Januari, description-nya berarti setor laba. Ya. Akunnya berarti adalah kita cari laba. Oke, laba nggak ada, bahasa Inggrisnya laba, coba gain. Nah, ini ada nih. Di sini ada gain atau loss, tapi ada macam-macam account. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung ini masuknya ke bagian mana, teman-teman bisa langsung cek aja di daftar akun tadi itu ya, yang teman-teman udah buka. Nah, ini kita cek di sini. Ketika kita ngomongin laba, dia masuknya kemana? Nah, ini. Kalau gain or loss disposal VA itu masuknya adalah beban lain, sedangkan revaluation adalah pendapatan. Realized gain or loss itu beban, unrealized gain or loss itu juga masuknya beban. Karena di sini adalah menyetorkan laba hasil usaha yang dimana itu berarti adalah pendapatan, karena kan itu akan masuk sebagai tambahan modal. Maka yang kita pilih akunnya adalah yang ini, revaluation, gitu ya. Kembali ke bukti jurnal baru. Akun yang kita pilih adalah yang gain or loss yang revaluation. Nah, debitnya berapa? Sesuaikan 2 juta di situ ya, sesuai dengan ininya. Nah, kita tulis nih Januari gitu ya. Dan apa yang dikreditkan? Yang dikredit adalah retain earning. Nah, setelah ini selesai, tinggal disimpan dan baru dan diulangi sampai bulan Desember gitu ya. Ini saya kopas dulu. Oke, simpan dan baru. Selanjutnya kita ulangi lagi sampai di bulan Desember. Ya, ini saya coba dulu, saya tulis dulu satu persatu bulannya. Oke, ini. Nah, ini kita tulis di sini 4.200.000. Di sini simpan dan baru. Nah, ini Februari sudah, selanjutnya adalah bulan Maret.
Ini teman-teman bisa skip sebenarnya si video ini sampai nanti kalau misalnya sudah sampai di bulan 12 ya. Nah, ini saya contohkan dulu di sini karena ini bulan Maret, artinya berarti 3 juta. Sekarang April tanggal 27. Oke, April sudah, sekarang adalah Mei. Oke, Mei sudah, sekarang Juli. Juli sudah, selanjutnya adalah Agustus. Agustus udah, kita ke September. Oke, September lalu Oktober. Oh, Sarah. Sorry, ini nggak retain earning, ini harusnya gain ya, sorry. Jadi tinggal diganti aja. Gain. Oke, nah yang ini adalah retain. Oke, 6 juta ya. Oke, Oktober sudah, sekarang November.
Lalu terakhir Desember tanggal 27 tahun 2024. Nah, ini tinggal account number-nya, berarti di sini ada login. Oke, dan di sini account number-nya adalah Eating Earning. Gitu. Nah, selesai. Oke. Selesai untuk yang tanggal 27. Nah, sekarang kita lihat di akhir periode ternyata masih terdapat beberapa transaksi yang perlu disesuaikan sebagai berikut. Artinya berarti ada beberapa yang belum selesai transaksinya gitu ya. Di Desember 28 masih harus membayar gaji pegawai konveksi sebesar 3 juta. Artinya kalau misalnya masih terdapat beberapa transaksi berarti ada hutang di situ ya. Nah, berarti yang didebit di sini adalah hutang gaji dan yang di sini adalah gaji karyawan. Gitu ya. Oke. Masih harus membayar gaji konveksi. Oke, Desember tanggal 28 Januari. Sorry, salah. 2024 kita ke Desember. Nah, ini masih harus membayar gaji konveksi. Oke, sebentar saya cek dulu. Betul, beban gaji sama kebalik, mohon maaf. Di sini adalah berarti beban gaji dan di sini adalah hutang gaji. Oke, akun nomornya adalah gaji. Kita cari gaji, beban gaji. Nah, ini dia. Ini masuk ke beban gaji sebesar 3 juta. Sedangkan untuk yang dikredit adalah hutang gajinya. Nah, karena kita cari ya di sini ya, tuh nggak ada gajinya yang hutang. Hutangnya cuma ada 2 account ini, artinya berarti teman-teman harus buka account baru gitu. Nah, untuk mengetahui dia masuknya kemana, nah kita cek dari daftar akun di sini gitu ya. Kita cek yang hutang. Mana hutang? Nah, ini dia hutang ya. Akunnya adalah di account 2000 gitu ya. Nah, ini kita harus cek juga. Nah, ini kan hutangnya ada akun hutang. Nah, ini terakhir adalah di angka 210202 gitu ya. Berarti artinya kita masukkan di sini yang akun hutang 210302 gitu ya. Kalau misalnya kita disesuaikan sama angkanya ini kan tuh 210102 210202 berarti akhirnya 210203 gitu. 210302 gitu ya. Nah, dengan nama di sini kita tulis hutang gaji. Apakah dia bagian dari sebuah akun sebelumnya? Tidak. Jadi nggak usah di checklist, langsung oke. Nah, kita perbarui di sini, kita kembali ke bukti jurnal dan kita langsung masukkan hutang gaji di sini gitu ya. Nah, untuk subsidiary levelnya di sini nanti tinggal diklik 2 kali, kita pilih yang pemasok gitu ya. Nah, habis itu sudah selesai, tinggal disimpan dan baru gitu. Nah, terus setelah itu bagaimana cara kita melihat apa saja akun transaksi yang sudah kita input gitu ya. Nanti teman-teman tinggal klik daftar di sini, buku besar, lalu kita tinggal cek history buku besar. Nah, di sini jangan lupa filternya diganti ya, karena tadi kita dari Januari tahun 2024, udah kita tinggal klik ini aja. Nah, ini dia. Ini adalah akun-akun yang tadi sudah kita lakukan gitu ya, sudah kita input. Nah, ini sudah sesuai ya semuanya ya. Untuk debit sama kreditnya sudah aman gitu. Nah, itu adalah terkait dengan how to input gitu ya. Bagaimana cara kita menginput untuk jurnal voucher ini gitu. Oke, sekian dulu teman-teman
bisa langsung dilatih ya, langsung di laptopnya masing-masing. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tanya ke saya. Thank you all.